Hatiku hancur saat aku dipaksa ibu menikah dengan seorang pengemis, yang ternyata dia adalah namaku Rara, seorang gadis berusia 23 tahun yang tinggal bersama ibuku di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, hidup kami berubah drastis. Ibuku berjualan sayur di pasar, dan aku bekerja sebagai kasir di minimarket, mencoba membantu keuangan keluarga sebisa mungkin. Kami bukan keluarga kaya, tapi aku selalu percaya bahwa kebahagiaan bisa datang dari cinta dan keikhlasan. Tapi semua berubah ketika ibuku pulang dari pasar dengan seorang pria asing. Wajahnya penuh debu, pakaiannya lusuh dan robek di beberapa bagian. Rambutnya berantakan, dan dia membawa kantong plastik berisi roti sisa yang katanya diberikan oleh pedagang pasar. Aku refleks mengernyitkan hidung saat dia lewat di depan ruang tamu. "Ini siapa, Bu?" Tanyaku dengan nada tidak suka. Ibuku hanya tersenyum, seperti menyimpan rahasia besar, orang yang kupercaya di dunia ini. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk. Semua orang di kampung mulai membicarakan pernikahan itu. Aku sempat kabur ke rumah teman, tapi ibuku menyusul. Waktu itu dia menangis, menggenggam tanganku erat-erat. "Ibu tidak punya apa-apa lagi untuk diwariskan. Kalau ibu meninggal nanti, kamu sendiri. Setidaknya dengan Raka, kamu punya pendamping," katanya. Suara gemetar karena penyakit asma yang mulai sering kambuh. Aku kalah. Bukan karena aku setuju, tapi karena rasa kasihan dan cinta pada ibuku membuatku tidak tega terus melawan. Tepat seminggu setelah pertemuan pertama itu, aku menikah dengan Raka di masjid kecil dekat rumah. Hanya dihadiri keluarga dekat dan tetangga. Tidak ada gaun mewah, tidak ada bunga, tidak ada kebahagiaan. Saat ijab kabul diucapkan, aku menangis. Bukan karena haru, tapi karena luka yang dalam. Aku, Rara, dipaksa menikah dengan lelaki yang aku kira tidak punya apa-apa. Dan aku tidak tahu bahwa hari pertama setelah menikah, aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Aku, yang dulu bermimpi menikah karena cinta, kini menjadi istri dari seorang pria yang bahkan tidak kuinginkan kehadirannya. Kami pindah ke rumah kecil milik keluarga Raka. Bangunan tua di pinggir desa yang tampak seperti hampir roboh. Atapnya bocor di beberapa tempat, dindingnya lembab dan berlumut, dan lantainya dari semen kasar yang dingin. Tidak ada kamar pengantin, tidak ada tempat tidur empuk. Hanya ada satu kasur tipis dan kipas angin tua yang berdecit saat menyala. Aku duduk di pojok ruangan, diam, menatap kosong ke dinding retak. Raka hanya menatapku sebentar, lalu mengambil kain pel dan mulai membersihkan lantai yang kotor. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Kupikir dia akan memaksaku, menyentuhku, tempat tidur terpisah untukku, di sudut yang lain. Malam itu, dia hanya berkata singkat, "Aku tahu kamu belum bisa menerimaku. Tidurlah, aku tidak akan ganggu." Raka tidur di lantai, membelakangi aku. Aku memejamkan mata, tapi hatiku penuh tanya. Siapa sebenarnya lelaki ini? Hari-hari berlalu dalam diam. Aku tetap bekerja sebagai kasir, dan Raka, entah bagaimana dia selalu sibuk. Pagi-pagi dia sudah pergi, kadang pulangnya malam. Tapi setiap kali aku pulang kerja, rumah selalu bersih. Makanan selalu tersedia di meja. Kadang nasi goreng, kadang sayur bening, kadang lauk sederhana seperti tempe goreng atau ikan asin. Anehnya, semuanya enak. Dia mencuci bajuku, menjemur, menyetrika. Bahkan sepatuku pun selalu bersih. Tapi aku tetap dingin. Hatiku keras. Setiap kali dia ingin bicara, aku pura-pura sibuk. Setiap kali dia berbuat baik, aku pura-pura tak peduli. Sampai suatu hari, aku pulang kerja dalam keadaan hujan deras. Aku lupa bawa payung dan tubuhku basah kuyup. Aku yang selama ini kutolak. Dia panik, menggendongku ke kamar, mengompresku dengan air hangat, memasakkan bubur, menyuapiku perlahan sambil terus mengecek suhu tubuhku. "Mengapa kamu peduli?" Tanyaku pelan dengan suara serak. Dia tersenyum. "Karena kamu istriku." Kalimat sederhana itu menamparku. Aku merasa hina. Selama ini, aku memperlakukannya seperti bukan manusia, tapi dia memperlakukanku lebih baik dari siapapun yang pernah aku kenal. Beberapa bulan setelahnya, aku mulai luluh. Aku mulai berbicara padanya, sedikit demi sedikit. Kami makan bersama, kami bahkan mulai tertawa. Raka tidak pernah menyentuhku tanpa izinku, dan itu membuatku merasa dihargai, lebih dari sekadar perempuan yang dipaksa menikah. Dan di titik itulah, aku mulai menatapnya dengan cara yang berbeda. Tapi ada yang aneh. Raka mulai sering menerima telepon diam-diam. Kadang dia pergi selama 2-3 hari tanpa memberitahu kemana. Ketika aku tanya, dia hanya bilang, "Urusan pribadi." Aku mulai curiga. Aku tahu sebuah kejutan besar sedang menunggu di depan. Hubunganku dengan Raka berubah perlahan-lahan. Dari kebencian menjadi penerimaan, dari penerimaan menjadi kenyamanan.
Bahkan kadang aku tersenyum sendiri saat melihat dia tertidur di sofa dengan posisi lucu, atau ketika dia cerewet mengingatkanku sarapan sebelum kerja. Tapi semakin aku dekat dengannya, semakin aku sadar ada yang disembunyikannya. Beberapa kali aku terbangun tengah malam dan mendapati dia sedang menelepon seseorang di luar rumah. Suaranya pelan tapi serius. Aku pernah menguping dari jendela dan satu-satunya kalimat yang sempat kudengar waktu itu adalah, "Pastikan laporan keuangan bulan ini masuk ke meja saya sebelum Jumat." Laporan keuangan? Apa maksudnya? Kecurigaanku makin besar ketika suatu hari aku tanpa sengaja melihat dompet Raka di meja makan. Iseng, aku membukanya. Di dalamnya, bukan pelan. Jadi semua ini bohong? Kamu bukan pengemis? Selama ini kamu menipuku? Suaraku mulai naik, dadaku sesak oleh campuran marah dan bingung. Raka menghela napas panjang, lalu duduk di kursi rotan yang mulai lapuk. Aku tidak menipu Mura. Aku memang pemilik perusahaan itu. Tapi aku juga benar-benar ingin menikahimu karena kamu, bukan karena aku kasihan, bukan karena alasan aneh. Aku berdiri kaku. Lalu kenapa harus pura-pura jadi miskin? Karena aku pernah hampir menikah dengan perempuan yang hanya mengejarku karena harta. Setelah itu, aku bersumpah, kalau suatu saat aku menikah, itu harus dengan perempuan yang mencintaiku, karena aku, bukan karena uangku. Dia menatapku dalam. Dan waktu aku melihat Mura, aku tahu kamu punya hati yang kuat. Aku tahu kamu bukan tipe yang akan menjual cinta demi kenyamanan. Aku terduduk perlahan. Dadaku sesak, pikiranku kacau. Rasa marah, malu, dan bingung bercampur jadi satu. Tapi yang paling membuatku hancur adalah kenyataan bahwa aku pernah menghina. Dia mengangguk. Aku bahkan membayar beberapa tetangga untuk berpura-pura tidak mengenaliku. Aku hanya ingin menjalani hidup biasa. Dan ternyata, meskipun awalnya kamu benci aku, kamu tak bertahan. Itu cukup berarti buatku. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu harus marah atau bersyukur. Tapi satu hal pasti, hidupku berubah sejak malam itu. Dan pernikahan kami baru saja memasuki babak yang sama sekali baru. Malam itu, setelah rahasia Raka terbongkar, rumah kami terasa sangat sunyi. Bukan karena Henning, tapi karena pikiranku terlalu bising untuk mendengar apapun selain suara batin sendiri. Aku menghabiskan malam itu di kamar, memeluk lutut, memikirkan semua hal yang telah terjadi. Tentang bagaimana aku memperlakukannya di awal pernikahan. Tentang bagaimana aku menolak cintanya, bahkan menghinanya berkali-kali, sementara dia diam, sabar, dan tetap merawatku sepenuh hati. Aku merasa seperti manusia paling jahat di dunia. Keesokan paginya, aku keluar kamar. Raka sedang duduk di teras, mengenakan pakaian biasa, kaos oblong dan celana panjang yang sudah mulai pudar warnanya. Tapi kini, mataku melihatnya dengan sudut pandang berbeda. Di balik kesederhanaan itu, tersembunyi sosok pemimpin, lalu duduk di sampingnya. "Kenapa kamu tidak pernah balas perlakuan burukku?" tanyaku. "Karena cinta bukan soal menang atau kalah. Aku menikahimu karena aku yakin. Dan keyakinan itu nggak goyah meski kamu benci aku sekalipun." Aku terdiam. Air mataku mulai jatuh lagi. Aku merasa kerdil di hadapan lelaki ini. "Maaf," bisikku lirih. Raka menoleh padaku, dan untuk pertama kalinya, dia menggenggam tanganku dengan hangat. "Kalau kamu masih mau, aku ingin memulai semuanya dari awal. Tapi kali ini sebagai Raka yang sebenarnya." Beberapa hari kemudian, Raka membawaku ke pusat kota. Dia memintaku mengenakan pakaian rapi tanpa menjelaskan akan kemana. Aku menurut. Di dalam mobil, suasananya canggung tapi hangat. Mobil berhenti di depan gedung pencakar langit megah dengan logo Mahendra Global Technology. Aku berdiri terpaku. "Mulai hari ini, kamu istri sah pemilik gedung ini," ucap Raka, menatapku dengan senyum tipis. "Tapi aku tetap suami yang sama, yang akan bangunin kamu tiap pagi." Aku ternganga saat melihat pegawai yang biasa kulihat di TV menyebut nama suamiku dengan penuh hormat. Raka menggandengku ke lantai tertinggi. Kantor luas dengan jendela besar menghadap kota. Di tengah ruangan, ada meja kerja besar dengan nama berukir emas. "Ini tempatku bekerja selama ini. Dan kamu, Ra, adalah bagian dari setiap langkahku ke sini," katanya lembut. Aku menangis di sana. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena syukur yang tak bisa kuucap dengan kata-kata. Aku tak pernah menduga, pria yang dulu kupandang sebelah mata, ternyata adalah sosok luar biasa yang Tuhan kirim untuk menyelamatkan hidupku. Dan sejak hari itu, aku belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan luar, karena kadang cinta sejati menyamar dalam wajah yang paling sederhana. Sejak hari aku diajak ke kantor pusat Mahindra Global Technology, hidupku berubah total. Dulu aku bangun pagi dengan lelah,
Pergi kerja naik angkot, pulang malam dengan kaki pegal, dan tidur dengan perasaan kosong. Kini, aku bangun di rumah besar yang tidak pernah aku impikan, dengan suami yang menyambutku setiap pagi dengan senyuman dan secangkir teh hangat. Namun, yang paling indah dari semuanya bukan kemewahan, tapi cara Raka memperlakukanku. Dia tetap sama, tetap mencuci piring bersamaku saat kami makan di rumah, tetap mendengarkan ceritaku tentang hal-hal kecil, bahkan tetap menyapu halaman setiap pagi, meskipun kami sudah punya 3 asisten rumah tangga. Kadang aku bertanya dalam hati, kenapa aku yang dia pilih? Kenapa bukan perempuan cerdas lain dari kalangan atas? Itu rasanya seperti sedang hidup dalam mimpi yang terlalu indah untuk jadi nyata. Hari-hari berlalu dengan penuh kehangatan. Raka mulai mengenalkanku pada dunia barunya, dunia bisnis, pertemuan dengan klien, acara gala, dan forum CEO. Tapi dia tidak pernah memaksaku. Dia tahu aku tidak nyaman langsung terjun. Dia sabar, mengajarkan pelan-pelan. Dan yang membuatku makin cinta padanya adalah saat dia tetap meluangkan waktu untuk hal kecil, menjemput ibuku ke pasar, makan bakso di warung pinggir jalan, dan menemaniku berziarah ke makam ayah. Banyak orang mengira aku beruntung karena menikah dengan orang kaya, tapi mereka tidak tahu, aku lebih beruntung karena menikah dengan lelaki yang tulus. Dari lelaki yang dulu kupandang dengan hina, kini dia menjadi pusat hidupku. Dan tanpa aku sadari, rasa cinta itu tumbuh kuat dan dalam. Bukan karena status, bukan karena harta, tapi karena cara dia membuatku merasa berarti setiap hari. Aku jatuh cinta. Sepenuh mata misterius datang ke rumah kami dengan mata penuh. Hari itu cuaca cerah. Aku baru saja selesai menyiram tanaman di halaman depan ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kami. Seorang wanita turun, anggun, tinggi, berwajah cantik elegan. Usianya mungkin tidak jauh di atasku, tapi ada sesuatu di matanya yang tajam, membuat langkahku terhenti. Dia menatapku dengan sorot tajam dan langsung berkata, "Kau pasti istrinya Raka." Aku hanya mengangguk, bingung. Panggil dia keluar, katakan padanya datang. Jantungku mencelos. Nama itu asing, tapi suaranya membawa tekanan yang tak bisa diabaikan. Aku masuk ke dalam, memanggil Raka yang sedang membaca di ruang kerja. Begitu ku dengar nama Tania, ekspresinya langsung berubah. Wajahnya yang tadi tenang berubah tegang. Tangannya mengepal. Dia berdiri. Biar aku yang temui dia. Aku mengintip dari jendela. Mereka beriku tidak bisa dengar jelas, tapi raut wajah Tania menunjukkan kemarahan yang tertahan. Sementara Raka, dia lebih banyak diam, menunduk. Sesekali dia mengangguk. Sesekali Tania menunjuk ke arah rumah. Lalu tiba-tiba Tania mengangkat suaranya, dan aku bisa mendengar jelas ucapannya. Jadi setelah menghancurkan hidupku, kamu bahagia dengan perempuan kampung ini? Hatiku tercekat. Siapa dia sebenarnya? Aku segera keluar. Maaf, tapi saya rasa tidak pantas berbicara seperti itu di rumah kami. Tania menatapku dari ujung rambut hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Oh, kau belum tahu ya? Aku menatap Raka. Apa maksudnya? Tania mendekat padaku, suaranya dingin. Aku mantan tunangannya. Kami sudah merencanakan pernikahan 5 tahun lalu. Tapi tahu apa yang dia lakukan? Dia menghilang tanpa kabar, 2 minggu sebelum akad. Aku dihina, keluargaku dipermalukan, dan dia pergi begitu saja. Aku memalingkan wajah ke Raka. Itu benar? Raka menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah. Nggak butuh alasan, potong Tania tajam. Kau menghilang dan sekarang berlagak suami sempurna? Raka akhirnya bersuara, tenang tapi penuh tekanan. Cukup, Tan. Aku minta maaf untuk masa lalu, tapi aku tidak akan biarkan kamu ganggu pernikahan kami. Tania memelototinya. Kau pikir ini selesai semudah itu? Aku akan pastikan kamu tahu rasanya kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Dan dengan itu, dia pergi. Hari-hari setelah pertemuan itu tak lagi tenang. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan Raka dariku. Dan meskipun aku ingin percaya sepenuhnya, kata-kata Tania itu terus mengganggu pikiranku. Siapa sebenarnya Raka di masa lalu? Dan benarkah cinta kami cukup kuat untuk menghadapi bayangan yang mulai menyerang dari belakang? Beberapa hari setelah kehadiran Tania, rumah kami terasa sunyi. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena ada jarak di antara kami yang tak terlihat tapi sangat terasa. Aku dan Raka masih saling bicara, tapi pendek-pendek. Ada sesuatu yang tidak selesai, dan aku tahu selama dia belum jujur sepenuhnya, hatiku tak akan tenang. Suatu malam, aku memberanikan diri. Raka, kataku saat kami duduk di ruang TV, aku butuh kamu cerita semuanya. Siapa sebenarnya Tania, dan kenapa kamu tinggalkan dia seperti itu? Dia menatapku dalam, lalu mematikan TV. Diam sesaat sebelum mulai bicara. Aku dan Tania bertunangan karena perjodohan, bukan karena cinta.
Waktu itu aku masih terlalu tunduk pada ayahku yang keras. Dia ingin aku nikahi anak relasi bisnisnya untuk memperkuat posisi perusahaan. Tania, lanjutnya, memang kans. Dia nggak pernah benar-benar mencintaiku dan aku pun sama. Kami hanya dua orang yang dijebak keadaan. Tapi Tania terlalu serius menjalani semuanya. Dia mulai ikut campur di hidupku, mengatur segalanya termasuk siapa yang boleh jadi teman atau stafku. Raka menarik napas panjang. 2 minggu sebelum pernikahan, aku sadar aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang memaksaku jadi orang lain. Jadi aku pergi, aku kabur ke luar negeri, menyepi. Dan sejak saat itu, aku benar-benar kehilangan kepercayaan pada cinta. Sampai aku bertemu kamu. Aku terdiam. Dalam hatiku, aku bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan seorang wanita yang ditinggal menjelang pernikahan. Tapi aku juga tahu, menikah tanpa cinta hanya akan melukai dua hati. Aku nggak sempurna, Ra. Tapi aku berani jamin satu hal, ucap Raka sambil menggenggam tanganku. Apa yang aku rasakan ke kamu, jauh lebih nyata dari apapun yang pernah aku jalani. Namun ternyata, Tania tak sekadar datang untuk mengungkit teknologi, diterpa kabar buruk. Investor utama menarik dana secara mendadak. Dan tidak lama setelah itu, salah satu dokumen internal bocor ke publik. Semua mengarah ke sabotas. Raka dipanggil ke kantor besar selama 3 hari berturut-turut. Aku tahu dia lelah, tapi tetap menahan semuanya agar aku tak khawatir. Sampai akhirnya dia mengaku, Tania ada di balik semua ini. Dia bekerja sama dengan salah satu mantan rekan bisnisku. Mereka ingin menghancurkan citraku, Ra. Aku tercekat. Apa dia? Ingin kamu kembali padanya? Raka menatapku lalu menggeleng. Dia hanya ingin aku hancur, sama seperti dia dulu. Aku memeluknya erat malam itu. Untuk pertama kalinya, aku sadar, cinta kami sedang diuji. Dan aku tak akan lari seperti dia. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Nama baik Raka tercoreng di berbagai media. Berita-berita online menyebarkan gosip bahwa dia tidak layak menjadi CEO, bahwa dia pernah kabur dari pernikahan, bahkan ada yang menyebutkan bahwa dia hanya beruntung mewarisi perusahaan ayahnya. Aku membaca semuanya, dan hatiku hancur. Tapi Raka, dia tetap berdiri tegar. Meski matanya sembab karena kurang tidur, meski tubuhnya mulai terlihat lelah, dia tetap hadir sebagai suami yang hangat. Tidak pernah sekalipun dia melampiaskan amarah atau tekanan itu kepadaku. Sampai suatu malam, aku bangun dan mendapati dia duduk sendirian di ruang kerja, menatap kosong ke layar laptop. Aku pelan-pelan memeluknya dari belakang. Kalau kamu lelah, istirahatlah bisikku. Dia menghilang. Aku takut kehilangan semuanya, Ra. Bukan cuma bisnis, tapi kamu. Aku menatapnya. Selama kamu jujur dan kita hadapi semua ini bersama, kamu gak akan kehilangan aku. Dan malam itu, kami membuat keputusan besar. Kami akan melawan. Bersama. Dengan bantuan tim hukum dan beberapa orang kepercayaannya yang masih setia, Raka mulai membongkar jaringan sabotase yang melibatkan Tania dan beberapa mantan direksi yang dulu disingkirkan karena korupsi internal. Aku ikut dalam beberapa pertemuan. Awalnya mereka meragukanku, perempuan biasa yang dulu dianggap perempuan kampung. Tapi ketika aku berbicara, menjelaskan analisa, dan membantu mengorganisasi data untuk pembuktian, perlahan mereka mulai menghormatiku. Raka bangga padaku, dan aku untuk pertama kalinya bangga pada diriku sendiri. Sampai akhirnya, bukti kuat ditemukan. Tania bekerja sama dengan salah satu vendor luar negeri, membocorkan data perusahaan dengan imbalan komisi saham. Kasus itu diserahkan suatu hari nanti, katanya lirih. Tapi aku hanya menatapnya, tenang. Tapi setidaknya aku mencintainya dengan jujur, bukan karena ambisi. Perusahaan Raka perlahan pulih, namanya dibersihkan. Dan yang lebih penting, kami melewati badai itu bersama. Hubungan kami berubah, lebih kuat. Lebih dalam, bukan lagi sekadar suami istri karena pernikahan yang dijodohkan, tapi dua jiwa yang memilih satu sama lain dengan sadar. Beberapa bulan kemudian, di sebuah malam tenang, saat kami duduk di balkon menatap bintang, Raka memegang tanganku. Ra, aku tahu kita sudah menikah lama, tapi aku ingin tanya sekarang bukan karena paksaan atau jodoh, tapi karena cinta. Aku menatapnya tertegun. Will you marry me again? Ucapnya dengan senyum manis sambil membuka kotak cincin baru. Aku tertawa sambil menangis. Tentu dengan sepenuh hati. Dan malam itu, aku tahu. Cinta yang bertahan bukan yang tanpa ujian, tapi yang memilih untuk tetap tinggal.